Assalamualaikum Bu Aminah. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam Bu Tias. Ada apa Bu Tias menghubungi saya, bertemu dengan saya? Ada masalah apa? Begini Bu Aminah, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa siswa di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah siswa saya yang mau mengerjakan tugas itu hanya 60% Bu di kelas. Sedangkan siswa yang lain lebih suka mengandalkan jawaban dari temannya. Iya Bu Tias. Setelah saya mendengarkan cerita dari Bu Tias ini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini Bu? Saya mengharapkan adanya solusi, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang antusiasme siswa-siswa yang saya ajar, Bu. Menurut Ibu, apakah faktor-faktor yang membuat anak tersebut melakukan hal-hal seperti itu, Bu Tias? Kalau saya ingat-ingat kembali ya, Bu, mungkin hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias, yang pertama itu mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, Bu. Karena saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Sepertinya seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu Tias. Tapi kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid Bu Tias itu lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau menurut saya, mungkin siswa saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Tias kalau begitu. Lalu menurut Bu Tias, langkah apa yang perlu diperbaiki supaya siswa itu lebih merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bu Tias? Menurut saya, pembelajarannya itu yang saya berikan harus berpusat pada murid. Murid bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajaran, mungkin bisa saya sisipkan berupa ice breaking atau game-game edukasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik, Bu. Lalu mengenai tugas, apa yang akan Bu Tias lakukan terhadap siswa yang selalu memberi jawaban kepada temannya, Bu? Terhadap siswa yang suka memberi jawaban kepada temannya, mungkin dengan saya memberi arahan dan bimbingan kepada siswa tersebut untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya, Bu. Sehingga dia tidak semata-mata hanya memberi jawabannya saja, tapi siswa itu melakukan transfer ilmu, menularkan ilmunya kepada teman-temannya yang membutuhkan, Ibu. Gitu ya, Bu. Kalau begitu saya setuju dengan langkah Ibu. Lalu, apa yang akan dilakukan Bu Tias untuk memperbaiki pembelajaran yang Ibu lakukan tadi?
Untuk memperbaiki pembelajarannya, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok yang sedang viral saat ini, memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran, memberikan game-game yang menarik, kemudian saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan kompetensi emosional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri dan manajemen diri siswa. Selain itu, saya akan memberikan bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat siswa saya. Misal ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca atau menulis, saya sesuaikan dengan minatnya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sehingga siswa itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang merasa senang dalam mengerjakan tugasnya. Juga mereka tidak bergantung pada temannya lagi. Sedangkan pada siswa yang sering memberikan jawabannya itu, kepadanya saya minta untuk menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Sehingga siswa ini tidak semata-mata hanya memberikan jawaban saja, tapi dia bisa mentransfer ilmunya, membagikan ilmunya apa yang sudah diterimanya kepada siswa-siswa lain yang membutuhkan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, tadi saya tertarik dengan anak yang selalu dimintai pertolongan untuk dijadikan sebagai tutor sebaya. Lalu hal apa yang akan membuat siswa tersebut berubah? Dalam hal ini yang ingin saya katakan itu siswa yang selalu meminta contekan teman itu nanti berubahnya pada apa, lalu yang menjadi tutor sebaya itu nanti ke depannya harus bagaimana begitu, Bu. Mungkin untuk siswa yang lebih mengandalkan temannya itu nantinya akan, saya lakukan atau memberikan kesempatan untuk melakukan kedekatan personal dengan temannya itu, Bu. Dengan teman yang membantu untuk menjadi tutor sebaya tersebut nantinya akan memudahkan penyerapan materi pembelajaran. Mungkin ada siswa yang ketika dijelaskan oleh guru, siswa tersebut kurang fokus atau kurang bersemangat. Namun, ketika dijelaskan oleh temannya, siswa tersebut dengan gaya yang lebih santai, sehingga lebih mudah menyerap materi yang disampaikan. Sedangkan pada siswa yang bertugas sebagai tutor sebaya, secara tidak langsung akan meningkatkan jiwa kepemimpinannya, Bu. Dengan memberikan arahan untuk temannya, dia bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas juga, Bu. Mungkin begitu, Ibu. Hmm, ya menurut saya itu sangat bagus, Bu, langkah Ibu. Lalu apa komitmen Bu Tias agar pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terlaksana dengan baik, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, seperti video YouTube atau media sosial yang sedang viral, yang disukai anak-anak, untuk mereka bisa bereksplorasi, mengeksplorasi materi-materi yang akan saya sampaikan. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini, tanpa ada unsur paksaan. Tapi
saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid saya berdasarkan Eee, gaya belajar mereka atau minat dari mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagus sekali, Bu. Saya dalam hal ini sangat mendukung dengan rencana Ibu. Nanti semoga ke depannya rencana yang telah disusun Bu Tias dengan baik itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Tias. Amin. Terima kasih Bu Aminah atas waktunya, atas doanya, atas dukungannya. Semoga nanti saya bisa menjalankan seperti apa yang didoakan oleh Ibu ya, Bu, ya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya sharing. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita ya, Bu. Iya, Bu Tias. Semoga siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang sesuai harapan kita ya. Amin. Terima kasih Bu Aminah. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu, Bu. Nanti lain waktu kita akan menyambungnya mungkin dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi ya, Bu ya. Iya, Bu Tias, sama-sama. Baik. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tias. Selamat malam. Eh, Mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Eh, Bolehkah saya bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelasku, terutama tentang eh, anak-anak, Bu? Waalaikumsalam Bu Aminah. Selamat malam. Boleh Ibu, monggo. Ada masalah apa ya Bu ya? Kok terlihat lemes sepertinya? Iya, Bu. Ini loh, itu saya sebenarnya di kelas itu memiliki beberapa kendala dengan murid saya. Dia itu sangat hiperaktif sekali, Bu. Kalau dalam pembelajaran, dia itu suka aktif, tetapi aktifnya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Aktifnya itu dia itu suka guling-guling di depan kelas, lalu jalan eh, itu loh kadang mengitari teman-temannya, kadang juga itu kalau tidak saya hiraukan itu dia suka teriak, kemudian dia suka bilang setiap hari itu kalau saya beri pelajaran itu bilangnya gambar, gambar, seperti itu terus Bu. Baik Bu Aminah. Setelah saya mendengar cerita dari Bu Aminah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Iya Bu, sebenarnya saya akan minta beberapa solusi Bu dari permasalahan yang saya alami karena sudah lama sekali hal ini mengganggu pikiran saya, Bu. Sebenarnya juga beberapa metode sudah saya terapkan, namun masih juga saya mengalami kegagalan untuk ini, Bu. Kegagalan dalam arti masih belum bisa membuat anak yang hiperaktif itu bisa sesuai dengan harapan saya, Bu, begitu. Kalau menurut Bu Aminah, kira-kira apa ya Bu faktor-faktor yang membuat anak tersebut bertindak hiperaktif seperti itu, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya juga sebelum saya sharing ke Bu Tias itu, saya sudah pernah, bahkan tidak hanya satu kali, Bu,
mengutarakan apa yang saya rasakan ini, baik saya itu minta apa itu loh wawancara dengan teman-temannya atau dengan orang-orang di sekitar anak tersebut. Kadang juga saya pernah juga Bu, saya langsung ke orang tuanya mengenai sikapnya itu Bu. Hmm, begitu ya Bu ya. Lalu dari pengamatan Ibu sehari-hari, kira-kira kegiatan apa yang lebih disukai oleh anak tersebut, Bu? Ya, ya Bu ya. Oh, saya masih menyambung tadi sebelum untuk menjawab ini ya Bu. Tadi kan saya Ya. sudah berkomunikasi dengan keluarganya tentang perilaku. Ternyata perilaku anak tersebut juga seperti itu di rumah Bu. Kata Hmm. teman-temannya bilang itu katanya anak tersebut kurang perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Sedangkan kegiatan yang lebih disukai oleh anak tersebut itu Bu, karena dia itu setiap saat itu sering minta menggambar. Menurut saya, anak tersebut memiliki minat dan bakat dalam bidang menggambar, Bu. Kemudian dari perilaku anak tersebut yang banyak aktifnya itu, Bu, mungkin dia itu suka sekali dengan pembelajaran yang melibatkan dia untuk bergerak dan melakukan secara langsung, Bu. Begitu. Baik. Jadi anak tersebut suka menggambar, lalu lebih suka kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung gitu ya, Bu ya? Oh, Iya. begitu. Lalu menurut Bu Aminah, langkah apa yang kiranya perlu Ibu perbaiki agar murid tersebut aktifnya itu lebih terarah menuju ke kegiatan yang lebih diminatinya, tapi tetap fokus dalam pembelajaran Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Ya, Ibu, sebenarnya saya punya rencana eh, untuk meningkatkan pembelajaran saya agar lebih berpusat pada murid, Bu. Di sini saya akan mengintegrasikan pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut dengan kompetensi sosial emosional, Bu, agar anak tersebut aktif dalam pembelajaran, sangat menyenangi pembelajaran, kemudian hadir sepenuhnya itu akan saya berikan beberapa itu loh Bu, ice breaking, game juga, juga dalam kompetensi sosial emosionalnya saya akan mempraktekkan itu loh Bu, mindfulness dalam pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran diri, manajemen diri, dan keputusan yang bertanggung jawab. Mindfulness ini saya akan melaksanakannya dalam bentuk anak itu tak suruh diam, kemudian saya berikan itu loh Bu, eh, kata-kata motivasi, sehingga harapan saya anak itu bisa bangkit kesadaran dirinya. Lalu yang saya harapkan anak itu bisa hadir dalam pembelajaran begitu Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Nah, yang tadinya anak itu hiperaktif, suka guling-guling, kemudian Ibu akan memberikan praktek mindfulness tadi, Bu ya, dengan Iya, pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Nah, saya yakin ya Bu sepertinya apabila Ibu menerapkan hal itu dalam pembelajaran Ibu,
Bu, yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional, menghadirkan mindfulness, mempraktikkan mindfulness sehingga anak tersebut bisa hadir secara penuh dalam pembelajaran, mungkin nanti akan lebih memudahkan anak itu memiliki kesadaran diri yang baik, bisa hadir secara penuh dalam pembelajaran. Bagus sekali itu, Bu. Lalu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Aminah untuk memperbaiki pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut, Bu? Apa langkah Ibu Ya, selanjutnya? langkah yang akan saya laksanakan, eh, saya akan melaksanakan rancangan pembelajaran saya yang tadi berpusat pada murid tadi, Bu, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, eh, dengan berbagai strategi, metode, lalu saya eh, itu loh, Bu, menggunakan teknik stop dalam mindfulness agar anak tersebut yang hiperaktif itu bisa duduk diam kemudian merasakan mindfulness itu sehingga bisa merubahnya, Pak, walaupun tidak merubah, bisa meningkatkan itu loh, Bu, konsentrasinya gitu, Bu. Ya, intinya di sini saya akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang berpusat pada murid dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional itu, Bu, dengan strategi yang tepat begitu, Bu. Baik sekali, Ibu. Lalu menurut Ibu, strategi apa yang tepat untuk Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini, Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Eh, Saya juga akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa saya. Saya akan memetakannya berdasarkan minatnya tadi ya, Bu, agar siswa dapat hadir dalam pembelajaran dengan perasaan yang senang karena sudah sesuai dengan minatnya dan gaya belajarnya. Begitu, Bu. Hmm, Bagus sekali, Bu. Iya. Lalu, apa komitmen Bu Aminah agar pembelajaran yang terintegrasi kompetensi sosial emosional ini dapat terlaksana dengan baik, Bu? Ya, Bu, sebenarnya ini juga masih ada sambungan dengan jawaban yang tadi ya, Bu. Saya akan mempraktekkan kegiatan mindfulness dalam kegiatan pembelajaran saya. Eh, Kemudian saya akan memantau seberapa kemajuan atau perkembangan siswa yang hiperaktif tadi setelah mendapatkan praktek mindfulness, dan siswa lainnya secara umum dengan membuat buku penghubung antara guru dan orang tua, sehingga antara guru dan orang tua sama-sama dapat memantau kegiatan siswa itu kalau dalam hal meningkatkan siswa agar lebih hadir dalam pembelajaran itu, Bu. Dan untuk hubungan, untuk memantau siswa saya yang hiperaktif tadi ya, itu, Bu, ya tadi saya uh, membuat buku penghubung tadi ya, Bu, ya. Bagus sekali, Bu Aminah. Jadi nanti akan dibuatkan sebuah buku penghubung antara guru dengan wali murid, begitu ya, Bu ya? Bagus sekali Iya. tuh, Bu. Jadi nanti akan ada interaksi yang intens antara guru dan wali murid. Sehingga dari kedua belah pihak, dari sekolah maupun di rumah, bisa sama-sama memantau perkembangan dari si anak ini.
pada khususnya, kemudian siswa yang lain untuk sebagai umumnya, nggih Bu, nggih. Nah, bagus sekali Bu Aminah. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Semoga rencana yang akan Ibu rencanakan itu tadi, ada pembelajaran yang menyenangkan, yang terintegrasi dengan KSE, kemudian ada, eee, buku penghubung yang menghubungkan apa saja kegiatan yang dilakukan anak tersebut di sekolah untuk eee, dipantau oleh orang tuanya di rumah, itu semuanya bagus sekali, Bu. Semoga itu semua bisa berjalan dengan lancar ya, Bu, ya, sesuai dengan harapan Bu Aminah tentunya. Ya Bu, terima kasih Bu Tias. Saya senang sharing dengan Bu Tias eh, karena Bu Tias mendukung saya, memberikan semangat, memotivasi, juga memberikan beberapa jawaban yang menurut saya itu eh, hmm, bisa disebut dengan solusi juga ya Bu ya. Terima kasih Bu atas sharingnya. Sama-sama Bu Aminah, semoga semua berjalan dengan lancar, anak-anak bisa lebih senang dalam pembelajaran dan bisa hadir secara penuh ya, Bu, ya. Tetap semangat Bu Ya, Aminah. ya Bu, terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu. Sama-sama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.